Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami pada bab 11, What to look for in an investor. Kelompok kami beranggotakan yang pertama Wardatun Nihaya, yang kedua Febria Nur Zahra, yang ketiga Muhammad Hafiz Isfahani. Apa saja yang harus diperhatikan dalam seorang investor? Cara untuk menemukan calon investor dan bagaimana caranya untuk mengubahnya. Pengusaha yang serius tentang mereka para pemula tahu bahwa tidak sembarang investor atau sumber modal akan melakukannya. Berikut adalah 3 kunci untuk mendapatkan investor terbaik. Yang pertama, ketahuilah siapa yang Anda inginkan atau tidak inginkan untuk menjadi sebagai investor. Yang kedua, ketahui cara menyaring investor. Dan yang ketiga, tahu bagaimana berkomunikasi dengan investor secara efektif dan efisien. Selanjutnya, mengapa memilih investor sangat penting? Kita dapat bergabung dengan investor, institusi, atau individu itu menjadi bagian dari tabel topik kita, dan mereka akan bertahan dalam jangka panjang. Mencari investor yang tepat sangat penting untuk mendapatkan yang benar, bahkan untuk jumlah terkecil dari pendapatan awal, dari teman, dan juga keluarga. Memutuskan apa yang penting bagi investor atau sumber modal di permulaan membantu para pendiri merampingkan proses penyaringan sambil memperdayakan mereka untuk membuat keputusan yang terbaik. Ini benar-benar sedikit berhubungan dengan bagian uang dari persamaan. Berikutnya, ada 3 faktor yang harus kita ketahui dalam mencari investor. Yang pertama adalah faktor domain. Faktor domain lebih banyak uang bisa menjadi hal yang bagus, tetapi ada berbagai tempat untuk mendapatkannya. Jangan hanya puas dengan uang, tapi lihat juga apa yang ditambahkan dari seorang investor tersebut. Faktor yang kedua, terhubung. Carilah investor yang terhubung dengan baik. Koneksi yang bagus adalah beberapa di antaranya nilai terbaik yang bisa Anda miliki sebagai startup. Jika kita mendapatkan uang dan koneksi bersama-sama, maka akan berdampak penilaian terbaik untuk perusahaan kita. Faktor ketiga adalah kekuatan keuangan. Kekuatan keuangan perusahaan yang belum melakukan investasi baru atau mentindaklanjuti investasi mens dalam jangka waktu 6 bulan, kita tahu mereka akan menghabiskan modal atas dana mereka dan mereka mengalami kesulitan dalam mengamankan dana berikutnya dan juga pemasukan yang akan datang. 3 faktor yang harus dihindari dari seorang investor. Faktor yang pertama yaitu keserakahan. Terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara melakukan bisnis yang menguntungkan dengan bersikap serakah. Jika seorang investor hanya berniat memeras uang secara terus-menerus dari startup yang dijalankan, atau bersikap serakah, maka perusahaan tersebut tidak akan berjalan secara berkelanjutan. Kemudian faktor yang kedua yaitu kurang bermoral. Investor yang serakah memang merugikan bagi perusahaan, namun investor yang tidak bermoral dan sering melakukan kecurangan juga akan memberikan dampak yang buruk terhadap perusahaan. Apabila suatu perusahaan berkolusi dengan investor yang tidak bermoral dan melakukan banyak kecurangan, maka dapat dipastikan perusahaan tersebut mengalami penurunan yang cukup signifikan. Kemudian faktor yang ketiga yaitu pengambil alihan. Pengambil alihan dapat dilakukan ketika seorang investor yang bernegosiasi saat membuat kesepakatan dengan perusahaan, namun perusahaan kurang cermat dalam membaca kesepakatan tersebut, sehingga pihak perusahaan dapat saja diturunkan ke posisi yang tidak berdaya atau bahkan disingkirkan oleh investor tersebut. Terdapat 6 pertanyaan yang wajib ditanyakan kepada calon investor. Dengan melontarkan beberapa pertanyaan, seseorang dapat mengetahui bagaimana nilai yang dimiliki oleh seorang calon investor. Pertanyaan tersebut meliputi, apa kelebihan yang dapat dilakukan oleh investor tersebut terhadap perusahaan? Siapa sajakah relasi yang dimiliki oleh investor tersebut? Bagaimana cara atau sikap dari investor dalam menghadapi hutang? Kemudian yang keempat, apakah investor tersebut merupakan orang yang menginginkan kesuksesan bersama atau hanya ingin menguntungkan dirinya sendiri? Kemudian, apa visi dan misi yang dimiliki oleh investor tersebut? Dan yang terakhir, seberapa besar saham yang diminta oleh investor tersebut terhadap perusahaan? Selanjutnya yaitu kecepatan dua arah antara pihak perusahaan dan investor.
Hal ini dapat dilihat dari dua sisi, yaitu yang pertama dari sisi perusahaan. Apabila suatu perusahaan ingin memperoleh dana dalam jangka waktu yang singkat, maka perusahaan tersebut harus bergerak dengan cepat, baik dalam menentukan tujuan atau capaiannya, memastikan seluruh jaminan yang ada, dan mengetahui cara memilih investor dengan baik. Selain itu, perusahaan juga harus bekerja sama dengan investor yang bergerak dengan cepat dalam mengambil langkahnya. Sedangkan dari sisi investor, investor harus mengetahui bagaimana cara menjawab pertanyaan dari perusahaan, baik mengenai seberapa besar investasi mereka, seberapa banyak kesepakatan yang didanai oleh investor tersebut, serta kapan terakhir kali investor tersebut mendanai perusahaan. Selain itu, investor juga harus mengetahui bagaimana cara menyampaikan nilai-nilai yang dimiliki dengan baik dan mengevaluasi dengan cepat dan tepat apakah perusahaan tersebut cocok dengan investor. Hal inilah yang membuat kecepatan yang terjadi antara pihak perusahaan dan investor terjadi secara dua arah. Selanjutnya adalah mempersenjatai diri dengan jawaban. Sebagian besar investor akan menanyakan pertanyaan yang sama kepada perusahaan. Jadi, perusahaan perlu mempersiapkan jawaban. Saat Anda berinteraksi dengan investor, perhatikan juga tanggapannya untuk keuntungan Anda sendiri. Nah, berikut adalah kemungkinan pertanyaan yang akan ditanyakan oleh investor. Yang pertama yaitu, apa perbedaan antara Anda dan pesaing? Lalu, kapan Anda akan mencapai titik impas? Berapa perkiraan pendapatan tahun ini dan tahun depan? Bagaimana Anda menggunakan uang itu? Faktor risiko apa yang dihadapi bisnis Anda? Siapa tim manajemennya dan apa pengalaman mereka? Berapa tingkat pembakaran Anda? Mengapa Anda memulainya? Berapa lama Anda bekerja pada startup ini? Dan pertanyaan lainnya. Perusahaan mungkin tidak dapat memasukkan setiap pertanyaan dan jawaban dalam presentasi singkat atau ringkasan eksekutif, tetapi perusahaan dapat menunjukkan otoritas dan mempersingkat tahap awal proses wawancara dengan investor. Hal ini dapat menghilangkan rintangan dan mencegah negosiasi yang terhenti. Perusahaan tidak akan membiarkan investor yang sempurna lolos ketika dia memiliki kesempatan untuk menjalankan startup lain yang sudah siap didanai dengan uang tunai, bukan untuk perusahaan kita. Perusahaan juga harus berfokus pada membangun hubungan baik dan mencapai kesepakatan dengan cepat dengan investor.